Baiklah, sebelum memulai codingan atau tutorial, saya akan bahas dulu tentang PHP itu apa ya. Kita baca sama-sama di sini. Menurut pendapat beberapa ahli, di sini ada dua ahli ya yang berpendapat tentang PHP. Yang pertama adalah Supono dan Putratama. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang berbasis server side yang dapat ditambahkan ke dalam HTML ya, dalam HTML. Yang kedua, Solihin pada tahun 2016, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang ditulis oleh dan untuk pengembang web. Jadi PHP merupakan bahasa atau skrip pemrograman yang sering digunakan pada sisi server sebuah web ya. Oke, dengan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan ya, saya simpulkan bahwa PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis web dan bersifat open source ya, atau bersifat dengan sumber terbuka dan ditanamkan ke dalam skrip HTML. Begitu ya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, slide yang berikutnya adalah tentang fungsi PHP ya. Terdapat 3 fungsi PHP ya dalam pemrograman atau dalam membuat website, dalam membangun website. Kita lihat ya satu-satu. Yang pertama, fungsi built-in. Terdapat banyak sekali fungsi pada PHP terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Tetapi yang paling sering digunakan adalah fungsi untuk mengolah string, array, dan file. Fungsi tersebut bisa dipanggil langsung dengan menuliskan istilah yang dipakai. Fungsi yang kedua adalah fungsi user defined atau UDF. UDF, sorry. Para pengembang website dapat membuat fungsi baru hasil kostumisasi sendiri atau customize dan menghubungkannya dengan fungsi bawaan. Fungsi UDF ini biasanya digunakan jika fungsi bawaan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pada aplikasi tertentu. Jadi kita bisa bikin fungsi ya di PHP itu. Lalu yang terakhir, fungsi eksternal merupakan serangkaian kode yang tersedia pada library, tapi masih belum bisa digunakan karena statusnya belum aktif, ya, eksternal. Biasanya fungsi tersebut terletak di file yang terpisah dari modul PHP. Untuk mengaktifkannya cukup dengan melakukan registrasi dan mengoneksikannya dengan modul menggunakan perintah khusus, ya. Jadi ada 3 fungsinya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya.